bahagian firman Tuhan yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode yang hari ini kita baca Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31 dengan tema Karunia Allah Membaharui Hidup, dengan subtema Tuhan menunjukkan dirinya kepada semua orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kehidupan kita di dunia ini akan selalu diperhadapkan dengan apa yang disebut persoalan, dengan apa yang disebut tantangan, masalah, dan kesulitan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami hal yang demikian. Tentu semuanya menjadi beban pergumulan kita, dan pergumulan itu begitu kompleks sehingga kadangkala membuat kita ragu dalam melangkah. Bahkan sepertinya tidak ada jalan keluar ketika kita tidak lagi mengerti apa yang harus kita lakukan. Namun dengan keadaan seperti itulah tidak membuat kita harus menyerah. Tetapi pada saat-saat menghadapi kesulitan itu datanglah kepada Allah. Mulailah berbicara kepadanya dan selidikilah semua hal yang terjadi dengan penuh kerendahan hati, agar Allah menunjukkan kemahakuasaannya dalam kehidupan kita. Itu berarti menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan, namun butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian. Hari ini kita perlu belajar dari seorang perempuan Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Perempuan itu berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya, sehingga anaknya diselamatkan. Dan untuk menjangkau Yesus, ibu ini mengalami suatu tantangan yang sangat berat, namun tidak mempunyai sesuatu yang ia harus menyerah dan berputus asa. Tetapi lewat ketekunannya dan keyakinan serta memiliki iman yang sungguh kepada Allah, maka ia beroleh jawaban, "Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Buah dari ketabahan, kesabaran dan iman yang kokoh dalam menghadapi tantangan itulah menjadi jawaban bagi ibu tersebut sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang Kristen, kita harus mengalami ujian iman untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Ujian iman yang harus kita alami seperti yang ditunjukkan dari sikap Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan yang tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Ketika kita membaca bahagian firman Tuhan ini dan memahaminya, ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus seolah-olah berdiam diri, kita baca pada ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saat perempuan Kanaan datang kepada Yesus dengan harapan besar bahwa Tuhan akan menolongnya, namun apa yang diperoleh tidak sesuai dengan harapannya. Yesus tidak menjawab sama sekali suatu keadaan yang sangat menyakitkan.
Namun sikap wanita tersebut sangat mengagumkan dan tidak undur sedikit pun. Dan ini merupakan suatu sikap yang patut diteladani oleh kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar seruan kita, janganlah pernah kita menyerah. Teruslah berseru kepadanya, karena ketika Yesus diam, Ia sedang memproses ketekunan dan harapan kita. Ia sedang mengajar kita untuk terus memandang dan berharap kepadanya melalui proses diam. Kualitas iman kita sedang diperbaiki dan kita sementara mengalami ujian iman. Poin yang kedua, ketika Tuhan Yesus seolah-olah menolak pada ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia diutus untuk orang-orang Israel. Tentu suatu penantian dan harapan dari perempuan Kanaan tersebut lagi-lagi sangat menyakitkan. Seolah-olah Yesus menolak memberi pertolongan kepadanya. Namun Dia tetap tidak putus asa. Sebaliknya Dia malah semakin dekat dan menyembah Tuhan. Dia lebih merendahkan diri lagi dengan pengharapan yang besar. Terkadang juga mungkin kita pernah merasa ditolak oleh Tuhan. Dan sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberi pertolongan kepada kita yang sementara mengalami tekanan. Pengalaman iman perempuan Kanaan mengingatkan kita untuk jangan pernah menyerah untuk hal-hal yang belum kita temuai sesuai harapan. Karena dalam keadaan seperti itulah Tuhan sementara menguji kesabaran kita dan yakin bahwa kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah. Poin yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan diri dan mempermalukan. Ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ujian iman ketiga yang dilalui oleh perempuan Kanaan ini adalah seperti dia merendahkan diri dan dipermalukan di hadapan Tuhan. Tidak patut memberi makanan kepada anjing, yaitu makanan anak-anak. Dikatakan sebagai anjing bukan hal yang menyenangkan, tetapi malah lebih berat dari situasi yang harus dihadapi oleh perempuan Kanaan itu. Ketika Yesus berdiam diri sementara ia terus berhadapan dengan Yesus dan menolak permintaannya. Apa maksud dan tujuan penolakan tersebut? Sebenarnya Yesus hendak menekankan bahwa prioritas misi kedatangannya untuk umat Israel belum tuntas dan permohonan perempuan itu tidak termasuk dalam prioritas di awal pelayanannya. Lalu keluarlah perkataan Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Wanita itu tidak mau menyerah, malah ia membenarkan apa yang dikatakan Yesus dan semakin ia merendahkan diri di hadapannya. Suatu sikap yang sangat mengagumkan
sehingga Yesus pun memberi pujian kepadanya. Dengan iman yang besar itulah anaknya mengalami kesembuhan seketika itu juga. Iman perempuan Kanaan menjadi teguran bagi para murid dan orang-orang Israel yang menganggap hanya mereka yang layak di hadapan Allah. Iman perempuan Kanaan menjadi contoh bagi gereja bahwa iman bukan sekedar mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepada Yesus. Iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang dengan rendah hati mengaku ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Iman yang aktif yang bertekun dalam doa dan pengharapan kepada Yesus. Iman yang pantang menyerah meskipun menghadapi ujian dan kenyataan yang mengecewakan. Percaya kepada Allah dalam segala keadaan, bahkan apabila ada kesulitan besar menghadang kehidupan kita pribadi, tapi juga kehidupan keluarga dan rumah tangga. Perempuan Kanaan telah diubahkan. Tidak hanya kesembuhan anaknya yang diterima, tetapi jiwanya diselamatkan. Sering sebagai anak Tuhan, kita juga mengalami situasi di mana kita merasa dipermalukan dan sangat direndahkan. Tapi ketahuilah, Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Yesus sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Ingat bahwa ujian kerendahan hati adalah ujian yang berat, tetapi jika berhasil melaluinya, maka akan memperoleh hasil yang luar biasa seperti perempuan Kanaan tersebut. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan. Didiamkan, ditolak, dan direndahkan. Tapi jangan pernah berpaling dan menyerah. Tetaplah setia dan berharap kepada Allah, karena Ia tidak akan pernah membiarkan kita tertekan dalam masalah yang terus-menerus. Sabar dan pujilah Dia, karena Ia sedang menuntun kita kepada rencananya yang besar. Jawaban akan kita terima pada waktu yang tepat, karena Tuhan tidak pernah mengenal kata terlambat. Tetaplah setia dan berharap kepadanya, dan kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tentu bila kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, tantangan, persoalan, masalah-masalah hidup rumah tangga, baik itu terhadap suami, terhadap istri, bahkan terhadap anak-anak kita, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, mungkin terlintas dalam pikiran kita, apakah Tuhan tidak adil dan tidak mendengarkan doa kita? Situasi sulit yang sama dialami oleh seorang perempuan Kanaan sewaktu itu berjumpa dengan Yesus. Kepentingan sang ibu tersebut saat berjumpa dengan Yesus sebenarnya cuma satu. Ia membawa sebuah beban dan permohonan buat anaknya yang sedang sakit. Namun ketika ia berhadapan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus. Bukankah ini suatu situasi yang berat? Jika yang dialami oleh perempuan Kanaan dirasakan oleh Bapak Ibu jemaat dan saya, pertanyaannya, masihkah kita kokoh berdiri pada realita yang dialami dan pahit? Jadi Tuhan Yesus tidaklah mempermainkan perasaan wanita ini.
Namun ia sementara melakukan misi yang diberikan oleh Bapa. Jika Yesus memenuhi permintaan perempuan tersebut dan pergi mengunjungi anaknya, maka Yesus Kristus akan menyimpang dari misi yang ditetapkan Bapa baginya. Dia akan pergi ke bangsa lain, padahal prioritas utama adalah bangsa Israel. Dan ketika Yesus sudah masuk ke tengah-tengah bangsa Kanaan dan menyembuhkan perempuan yang punya anak itu, maka pasti akan banyak orang sakit di Kanaan yang akan dibawa kepada Yesus untuk dipulihkan dan disembuhkan. Jika demikian, ini akan menghambat misi Tuhan Yesus untuk mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa ia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Namun Yesus memiliki cara sendiri untuk menolong perempuan ini, tanpa merusak misi yang diberikan Bapa kepadanya. Demikian juga dengan kita, sabar menunggu sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan dan harapan dalam pergumulan kita. Karena ia sementara merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena cara Tuhan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita sebagai manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan membisu, itu adalah ujian iman terbesar bagi Bapak Ibu jemaat dan saya. Ketika Tuhan seakan bersembunyi, terutama saat kita membutuhkan pertolongannya, akan sangat mungkin pasti kekecewaan yang sangat kita rasakan. Seolah-olah doa kita tidak mendapat respon dari Allah. Sangat mungkin pada saat momen saudara dan saya sedang bergumul dengan masalah-masalah real, kita akan sulit mengerti mengapa ini harus terjadi. Dan mengapa Tuhan seakan menjauh dan tidak peduli dengan penderitaan yang sementara kita alami. Kenapa Tuhan tidak peduli dengan pergumulan-pergumulan hidup yang sementara kita gumuli. Sehingga timbul kekecewaan yang membuat kita mulai meragukan eksistensi Allah di tengah kehidupan konkret namun pahit. Sekarang bagaimana dengan kita ketika situasi atau jalan hidup kita sedang mengalami kebuntuan dan kelihatan tidak ada pertolongan yang muncul memberikan solusi dan jalan keluar? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara dan saya sudah dengan iman yang teguh, lebih teguh dan sangat teguh datang mendekat dan menyembah Yesus serta memohon pertolongan kepadanya agar ia berkenan datang melawat, menjawab dan mengabulkan doa kita? Apakah kita semua sudah memiliki iman seperti perempuan Kanaan yang anaknya disembuhkan walaupun menghadapi banyak tantangan dan persoalan? Kemana? Kepada siapa saudara dan saya akan berseru sewaktu doa dan permohonan kita belum dijawab? Berlanjutkah iman dan pengharapan kita kepada Allah? Kita perlu menyadari bahwa daya tahan orang percaya benar-benar pada masalah dan pergumulan hidup di tengah kehidupan kita sekarang mengalami pengujian pada 2 poin, yaitu iman dan pengharapan. Bapak Ibu jemaat, masih adakah 2 unsur penting itu dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita? Marilah kita tetap beriman dan berharap sambil terus berseru, Tuhan, kasihanilah kami. Amin.